Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kembali menemani ruang dengar Anda semuanya melalui siaran kami yaitu Kalam Mutiara. Nah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada Kalam Mutiara kali ini kita akan membahas seputar tentang keistimewaan di bulan Sya'ban. Dan bersama kami di sini sudah ada Ustadz Bayu dari Ma'had Sabilillah Malang. Assalamualaikum Ustadz Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kalam Mutiara ini Ustadz Bayu ya. Sekarang spesial ya Pak Mas. Iya. Nuansanya berbeda. Oke, ya. Dan kita juga ada di salah satu bulan yang spesial juga ya. Cocok sekali. Kan ini salah satu bulan yang dicintai oleh Rasulullah ya, yaitu bulan Sya'ban. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Ustadz Bayu, bulan Sya'ban keistimewaan kemuliaannya apa ya? Baik. Terima kasih Pak Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mengenai bulan Sya'ban, sebenarnya bulan Sya'ban ini agak banyak dilalaikan oleh orang ya. Iya, iya. Karena biasanya orang menyambut dengan penuh antusias itu di bulan Rajab, kemudian di bulan Ramadan. Nah, pertengahannya ini bulan Sya'ban sering dilalaikan oleh orang. Padahal bulan Sya'ban ini juga termasuk bulan yang dimuliakan karena di dalamnya juga ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Maka dari itu penting kiranya memang untuk kita membahas mengenai bulan Sya'ban ini, karena Sya'ban itu dikatakan bahwa Sya'ban itu, Sya'b itu artinya cabang. Jadi dalam bulan Sya'ban ini artinya bercabang-cabang rahmat Allah, kebaikan Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga justru karena momen Sya'ban ini sering dilalaikan orang, menjadi Sya'ban menjadi istimewa sekali. Istimewa karena hanya orang-orang tertentu sepertinya yang akan memiliki perhatian kepada bulan Sya'ban, yang memanfaatkan ini ya. Maka kita diingatkan supaya jangan sampai lalai loh ya kita di bulan Sya'ban. Karena biasanya orang hanya antusias, semangat menyambut bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan. Nah, di pertengahan ini penting untuk kita perhatikan bulan Sya'ban ini. Lalu apa saja ini keistimewaan di bulan Sya'ban ini, Ustaz Bayu? Ada peristiwa apa sehingga diistimewakan bulan Sya'ban ini? Ada peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Kalau kita membaca kitab Madhafi Sya'ban yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu, beliau menuliskan di situ bahwa di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang pertama adalah terjadinya perpindahan kiblat. Yang dulu kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena Rasulullah terus memohon supaya kiblat itu dipindahkan ke Makkah Al-Mukarramah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Dan itu memang harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama agar kiblat itu dipindahkan. Maka pada bulan Sya'ban itu turunlah ayat yang mengisyaratkan perpindahan kiblat itu. Kiblat umat muslim ya ini ya. Kiblat umat Islam yang awalnya dari Baitul Maqdis ke Makkahul Mukarramah. Dan ini terjadi sehingga kalau kita mendapatkan kesempatan untuk ziarah ke Mekah, ada
masjid namanya Masjid Qiblatain, ya. Masjid dua kiblat. Dua kiblat Ya, karena pada waktu itu Rasulullah sedang sholat di situ, kemudian turun ayat itu Rasulullah langsung berbalik arah. Jadi terjadi perpindahan kiblat ketika beliau sholat itu. Berarti ketika sholat itu turun wahyu ya? Terus Rasulullah berbalik arah. Nah itu sehingga dinamakan Masjid Qiblatain atau Masjid dua kiblat. Nah turunnya perintah perpindahan kiblat ini terjadi pada bulan Sya'ban. Nah, itu. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini juga yang masyhur adalah bulan di mana disetorkannya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui Pak Maskur bahwasanya amal itu ada yang sifatnya harian ya, disetorkan harian. Ya, pagi disetorkan nanti malam disetorkan pagi. Naik ada malaikat yang seperti orang kerja itu ya, setorannya. Ada setorannya, ada laporannya itu, laporan hariannya. Mingguannya juga ada, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Sehingga kita dapati beberapa hadis Rasulullah mengisyaratkan bahwa ketika ditanya beliau kenapa kok puasa hari Senin dan Kamis, maka beliau mengatakan bahwa pada hari itu disetorkan amal, diangkat amal-amal kita mingguannya, ya secara mingguan. Dan beliau senang ketika amalnya diangkat kepada Allah Taala. Beliau dalam keadaan berpuasa. Begitu pula secara tahunan. Nah, secara tahunan ini disyaratkan oleh Rasulullah ketika beliau ditanya mengapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah. Dan Rasulullah juga menjawab bahwasanya pada bulan Sya'ban ini diangkat amal-amal kita, dan beliau senang apabila amal itu diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Ini Rasulullah nih. Ini Rasulullah. Jadi sehingga banyak yang mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini terjadi nanti tutup buku, tutup buku amal. Kita akan menerima buku yang baru, karena amal-amal kita selama 1 tahun itu dinaikkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti diedit sama malaikat ini. Makanya kita tutup mudah-mudahan husnul khotimah dengan amal soleh ya, atau dengan berpuasa atau dengan beristighfar kepada Allah taala. Ada juga peristiwa itu yang kedua ya Pak Maskur. Jadi yang pertama tadi perpindahan kiblat, yang kedua diangkatnya amal ya, yang sifatnya tahunan. Dan yang ketiga, bulan Sya'ban ini juga disebut Syahrus Shalah 'alan Nabi, bulan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pada bulan Sya'ban ini juga turun ayat perintah bersolat kepada Muhammad, yaitu yang sangat sering kita dengar dan mungkin sebagian besar kita sudah hafal ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini kan mengandung perintah yang jelas untuk kita bersolat kepada Rasulullah SAW, dan ayat ini diturunkan juga pada bulan Sya'ban. Maka disebut bulan Sya'ban itu bulan untuk kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, nah yang terakhir, dan ini mungkin juga membutuhkan pembahasan tersendiri, pada bulan Sya'ban ada satu malam yang sangat mulia sekali, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban yang kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ya. Nah, di situ yang di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam barokah, keberkahan, rahmat, ampunan kepada umat manusia. Itu kira-kira beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan kemuliaan di bulan Sya'ban. Oke, baik Ustadz Bayu dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi itu beberapa rangkaian peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban ini merupakan salah satu bulan yang mulia di hadapan Allah dan juga Rasul Muhammad SAW. Jangan kemana-mana karena Kalam Mutiara akan kembali setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi pada program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan Ustadz Bayu, karena ini makanannya sudah datang ya, dan minumannya monggo sambil dicicipi ini ya. Spesial sekali Pak Maskur ya. Ini ada banyak kopi. Sekali. Ini saya seger pagi-pagi. Oke. Dan memang di tempat kita ini yaitu NK Cafe ini banyak menu-menu yang cukup berselera ini untuk dihidangkan. Luar biasa. Rasanya enak juga nih. Oke, baik. Ustadz Bayu, kita kembali kepada materi kita tentang
bulan Sya'ban Ya. Ustaz Bayu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa peristiwa-peristiwa penting bersejarah pada bulan Sya'ban ini yang terjadi ya. Di antaranya bagaimana Rasul menerima perintah Perpindahan untuk kiblat. perpindahan kiblat, kemudian bersolawat ya. Ya. Dalil tentang solawat Nabi juga turun pada bulan Sya'ban ini. Lalu kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan menyambut atau mengisi bulan Sya'ban ini, Ustaz Bayu? Sebenarnya tidak ada amalan-amalan khusus ya. Artinya semua amalan baik itu apabila kita lakukan di bulan yang baik, maka akan bertambah juga kebaikannya. Jadi gak ada yang khusus harus ini harus itu ya. enggak ya. Meskipun Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa ketika beliau ditanya puasa apakah yang lebih afdal setelah puasa Ramadan, beliau mengatakan puasa bulan Sya'ban. Ya, jadi Rasulullah itu banyak sekali berpuasa pada bulan Sya'ban. Tapi enggak sebulan penuh ya. Ya, jadi Rasulullah tapi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu menunjukkan bahwa salah satu amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Nah, terkait dengan tadi perintah bersolawat karena ayat itu turunnya juga pada bulan Sya'ban, maka secara otomatis juga pada bulan ini kita lebih dianjurkan lagi. Walaupun juga untuk bersolawat ya. Ya, pada bulan-bulan yang lain, pada hari yang lain, karena solawat tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan waktu, maka kita pun sebenarnya dianjurkan. Tapi di bulan Sya'ban ini kita lebih dianjurkan lagi. Apalagi karena bulan Sya'ban turun perintah solawat kepada Rasulullah SAW. Itu juga amal-amal yang lain, baca Al-Quran, baca zikir, baca istighfar, ya, sedekah dan seterusnya. Artinya mari kita gunakan kesempatan ini karena ini di bulan yang baik, di bulan di mana Allah SWT menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya dengan lebih banyak daripada hari-hari yang lain, maka kita perbanyak juga amal-amal soleh di sini dengan harapan kita juga mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah SWT. Dan itu merupakan satu tanda loh Pak Maskur. Jadi orang Islam itu salah satu tanda bahwa hatinya bertakwa kepada Allah SWT, dipenuhi dengan cahaya iman. Itu kalau ada kesempatan baik dia selalu antusias. Itu merupakan ciri. Nah, itu tidak bisa dibohongin. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ini ya. Itu masalah rasa ya, tidak bisa dibohongin. Orang tidak bisa berpura-pura pada bulan Sya'ban atau bulan-bulan yang lain dia senang atau tidak. Senang atau tidak kan tidak bisa pura-pura. Maka kalau kita senang, bahkan kita ingin tahu apa sih amalan yang dianjurkan bulan Sya'ban, itu menunjukkan hatinya ada girohnya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kan kadang ini Ustaz Bayu, di kalangan masyarakat kita itu kadang ada yang menilai kita nggak boleh mengkultuskan bulan dan lain sebagainya. Ini gimana? Kita memang tidak menghormati bulan karena bulan itu sendiri, tidak menghormati waktu karena waktu itu sendiri. Kita tidak menghormati suatu tempat karena tempatnya itu, tetapi kita menghormati karena di situ terjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tempat itu suatu tempat yang dulu pernah disinggahi atau menjadi satu tempat yang pernah ditempati oleh orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita sebenarnya hakikatnya menghormati bulan Sya'ban itu menghormati dan mengagungkan Allah SWT. Gitu. Mengagungkan kepada Allah SWT itu adalah dengan mengagungkan syiar-syiar yang diletakkan oleh Allah SWT itu. Allah menjadikan bulan Sya'ban tempat bulan di mana perpindahan kiblat, bulan tempat turunnya wahyu, solawat, perintah solawat kepada Rasulullah dan seterusnya itu, maka kita agungkan, bukan berarti kita mengagungkan bulan Sya'ban semata-mata ke bulan Sya'ban itu, karena pada bulan Sya'ban diagungkan oleh Allah Ta'ala dengan itu tadi. Tapi alhamdulillah di negara kita ini sudah tradisi mulai dulu ya, alhamdulillah untuk memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah tentunya. Tinggal bagaimana umat kita berikan edukasi supaya menjadi semakin paham kenapa kita harus memuliakan bulan Sya'ban ini ya. Karena biasanya kalau hanya ngikut saja Pak Mansur, suatu waktu mungkin terjadi gesekan dan benturan bisa goyah. Jadi harus tahu dasar pemikirannya juga. Dan ini penting untuk disampaikan. Kenapa kok kita harus melakukan hal-hal seperti ini, mentradisikan hal yang sudah dibiasakan oleh para guru-guru kita. Apalagi di malam nisfu Sya'ban itu Ustaz Bayu ya. Betul sekali. Ini masyhur sekali kalau nisfu Sya'ban ini. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan yang mungkin juga banyak dilakukan oleh umat Islam, tapi mungkin juga belum banyak diketahui apa sebenarnya kedudukannya atau secara keilmuannya bagaimana. Itu yang penting.
Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi ya bahwa untuk memanfaatkan bulan Sya'ban ini tidak ada amalan khusus, tetapi semua amalan baik yang dinisbatkan mungkin mengikuti para alim ulama, mengikuti Rasul Muhammad SAW, dan semuanya itu harus diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang melimpah di bulan Sya'ban ini, ya. Baik, jangan kemana-mana karena Kalam Mutiara akan kembali setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi pada program kami Kalam Mutiara, dan kali ini kita akan mendalami lagi tentang bulan Sya'ban. Ini Ustadz Bayu, kita ada beberapa pertanyaan dari netizen ya, netizen 081 ini. Pak Ustadz mau tanya dong. Ini yang ada menanyakan dari akun Rahmat Afandi ini bertanyakan apakah boleh kita merayakan bulan Sya'ban terutama di nisfu Sya'bannya ini. Ya. Oke, yang kedua dari Mustafa Bisri Mustafa ini akunnya ini mempertanyakan adakah amalan puasa khusus di bulan nisfu Sya'ban ini. Di hari nisfu Sya'ban. Oke. Mungkin doa aja ini Ustadz Bayu ya, kita akan bahas bersama ini. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama mengenai bolehkah kita merayakan malam nisfu Sya'ban? Sebenarnya kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan itu kita lihat tujuannya apa gitu. Iya, iya. Nah, kalau seandainya tujuannya itu adalah untuk memuliakan bulan Sya'ban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ibadah, ya jelas itu tidak masalah ya. Kita mengisi yang masyhur dengan membaca surat Yasin 3 kali ya. Atau dengan membaca zikir-zikir yang lain, membaca doa malam nisfu. Oh ya, tentu itu bagus sekali. Malah itu bagus sekali. Kalau kita tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Untuk kita ini semakin memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban, karena pada malam itu juga melalui Rasulullah SAW dijelaskan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati, mengampuni semua makhluk kecuali beberapa golongan nanti yang mungkin kita jelaskan secara khusus. Jadi boleh saja ya, asalkan memang tujuannya adalah benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara-cara yang dilakukan adalah cara-cara yang benar juga. Tentu merayakan nisfu Sya'ban bukan berarti kita pesta pora, ya. Maksudnya menyambut malam nisfu Sya'ban dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ibadah. Tidak hanya ibadah, kan tidak hanya sholat Pak Mas ya. Membaca Quran, membaca sholawat, membaca istighfar, sedekah juga, bersedekah, berziarah. Silakan pada malam-malam nisfu Sya'ban boleh kita laksanakan ya. Mungkin ada pertanyaan susulan terhadap itu Ustadz Bayu, kan biasanya umumnya kita baca surat Yasin. Yasin 3 kali ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok surat Yasin? Setiap sesuatu memiliki hati kata Rasulullah, dan hati Al-Qur'an adalah surat Yasin. Wa qalbul Qur'an Yasin. Ya, dan juga di hadis yang lain diterangkan bahwa membaca surat Yasin 1 kali pahalanya seperti membaca Al-Quran 10 kali khataman. Karena itu menjadi motivasi ya, mengapa guru-guru kita, leluhur kita mengajak bersama-sama untuk membaca surat Yasin. Ya. Bukan berarti menafikan surat-surat yang lain ya. Nah, boleh saja. Misalnya kita membaca surat Al-Fatihah sekian puluh kali silahkan, atau kita membaca Al-Falaq An-Nas silakan, monggo-monggo saja, tidak ada masalah gitu kan. Tetapi ulama membaca Yasin jadi tidak ada masalah. Apalagi surat Yasin dikuatkan dengan beberapa hadis yang menyatakan memang ada keutamaan khusus. Yang masalah itu yang nggak ngaji sama sekali ini. Iya, yang nggak ngaji, nggak baca sholat, nggak sedekah, tapi ngomongin orang lain, nah ini yang bermasalah. Oke, itu untuk yang kedua Ustadz Bayu. Yang kedua tadi, apakah ada puasa ya? Khusus. Sebenarnya kita dianjurkan memang pada malam nisfu Sya'ban, malam hari kita isi dengan ibadah, dan pada harinya tanggal 15 ya kita disunahkan untuk berpuasa. Jadi tadi kan di awal kita katakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini sebenarnya diangkatlah catatan amal kita selama 1 tahun itu, dan Rasulullah senang sekali apabila
diangkatnya amal itu dalam keadaan beliau berpuasa. Maka kita dianjurkan juga untuk berpuasa. Berarti nggak ada khusus harus Tidak ada khusus. berapa hari, Nah. harus hari apa, harus Ya. tanggal berapa, nggak ada ya. Dan bulan Sya'ban ini kalau kita melihat dari sudut pandang fikih Pak Masuk, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai puasa ya. Orang kalau kita membaca kitab-kitab fikih itu ada larangan puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Jadi haram puasa ya. separuh terakhir. Jadi tanggal 16 ke atas. Nah, tapi ini ada catatannya, yaitu apabila satu kita tidak berpuasa sebelumnya. Jadi misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15 kita tidak pernah puasa. Tiba-tiba tanggal 16 kita puasa dan puasanya kita niati puasa Sya'ban saja. Maka ini tidak boleh berpuasa khusus Sya'ban pada 16 ke atas kalau tidak diawali dengan hari selama 1 sampai 15 itu. Mungkin dia istiqomah puasa Senin Kemis. Nah, kalau itu beda lagi, Beda ya. lagi. Nah, kalau niatnya itu tidak puasa khusus Sya'ban ya, puasa Senin Kamis atau mengkodok puasa atau dia puasa Daud, maka tidak masalah. Oke. Tapi mengkhususkan saya puasa Sya'ban pada tanggal 17 atau tanggal 18 Sya'ban. Padahal awal sementara tanggal 1 sampai 16 dia tidak pernah puasa. Maka ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Oke. Nah, itu loh. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Jadi kalau memang mau lanjut ya silakan besok masih tanggal 15 ya. Ya. Kita puasa kemudian dilanjutkan dengan hari seterusnya. Mungkin hari Kemisnya Khusus kan untuk masih puasa ada. Sya'bannya loh ya. Tapi kalau puasa yang lain selain Kamis, Daud jalan aja tidak masalah. Ya. Oke. Berarti nggak ada ini khusus puasa bulan Sya'ban nggak? Tidak Nggak ada. Iya. Oke. Oke, kemudian Kita harus senantiasa satu menggunakan waktu, kita tidak menyia-nyiakan waktu. Asal Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan waktu. Karena waktu akan banyak kita lalaikan dan melakukan hal yang tidak melakukan maksiat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan misi bagi setiap bulan itu supaya kita untuk memanfaatkan waktu di sebanyak semua waktu. Dan juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semua bulan yang sampai tentang hari Naas, tentang bulan Naas, atau tahun tidak ada dalam Islam. hari siang nggak ada ya. Aku tidak aku tahun tidak mau, aku sehari mau ini tidak ada hari siang ya, tapi hari baik semua hari baik. Ya, kita bisa membaca banyak keterangan dan dalam hadis maksudnya hari peristiwa hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, sepertinya tidak ada hari yang tidak baik. Allah SWT itu kan memicu motivasi kita, memacu motivasi kita untuk memanfaatkan waktu itu baik dan niatkan semua. Baik, terima kasih Ustadz Bayu atas penjelasannya dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Demikian tadi penjelasan tentang bulan Sya'ban, bagaimana keistimewaannya dan bagaimana kita harus menyikapi terhadap bulan Sya'ban ini. Terutama di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Dan ini merupakan sebuah bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita umat Rasul Muhammad SAW karena kita diberi waktu-waktu dan tempat-tempat yang istimewa di hadapan Allah. Dan kalau kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, beramal ibadah apapun itu, baik baca Al-Quran, puasa atau sedekah, dan diniatkan karena ibadah kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Mas Prati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, semangat terus beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo Ustaz Bayu.